Jadi santri ini sudah ada aturan dia berakhlak seperti apa, berbuat seperti apa. Namun nggak sedikit kita dapat kasus di lapangan tuh penghafal Quran tapi kok gini ya. Mungkin tanda kutip ke akhlak. Itu gimana Ustaz? Kita sendiri dari pondok menindak itu. Iya, Masya Allah. Ini pertanyaan teguran juga untuk buat saya sendiri. Saya juga Ustaz. Apalagi saya Ustaz. Masya Allah. Jadi ketika penghafal Al-Quran itu melakukan akhlak yang gak bagus ya, maka harus diperhatikanlah yang disalahkan bukan Al-Qurannya, pada oknumnya. Oknumnya ya. Kemudian kebanyakan pendidikan itu harus diperhatikan dari bagaimana cara guru-gurunya mendidiknya. Contoh Ustaz ya? Iya, contoh. Jadi guru-guru mendidik mereka seperti apa, bagaimana dia berbuat ketika dia sendirian, bagaimana dia berbuat ketika dia dalam keadaan ramai, dan itu mengacu kepada praktek dari pendidik yang kemudian itu akan berakibat kepada anak-anak muridnya. Jadi intinya kita tidak hanya mendidik saja, tapi juga kita juga harus mengamalkan apa yang kita didik kepada mereka. Masya Allah, Bang Ali, saya tambahkan for your information, yang dilakukan oleh santri itu tidak hanya santri yang melakukan itu. Jadi kita melakukan hal terkait juga gitu. Jadi bagaimana cara seorang berbicara dengan yang lebih tua, jadi maksudnya yang misi yang dibilang Ustadz Arif tadi itu tidak hanya dilakukan oleh santri, dan kami pun praktisinya. Jadi benar-benar mereka learning by doing, Bang. Terlihat kuduah tadi Pak Loli. Iya, jadi Masya Allah tuh di situ. Jadi yang saya mungkin biasanya lebih serabutan, begini caranya gitu ya. Jadi benar-benar Ustadz Arif tuh mengajarkan bagaimana ini bisa, misi ini bisa kita bisa lakukan. Jadi semua kita saling belajar, Bang, di sini. Jadi kita bahkan mudir ya Ustadz bisa bilang, saya bilang belajar. Jadi apalagi kita nih gitu. Selain mudir ya. Ya seperti contoh misalnya kita lihat misalnya anak-anak kita ini kok kalau ada datang tamu cuek misalnya. Iya. Mungkin anak-anak santri atau ya mereka yang dikatakan para penuntut ilmu ini melihat contoh dari guru mereka mungkin cuek dengan orang. Tapi kalau kita ajarkan dan kita praktekkan, dia akan lihat, oh Masya Allah ya, kita menyambut orang seperti apa. Makanya di Imam Syafi'i sendiri alhamdulillah di Pondok Pesantren Taufik ada alhamdulillah ada penerapan yang namanya 3 atau 5S. Senyum ya. Jadi ya biasa senyum lah, tapi ya senyum sama siapa dulu kan? Kalau sembarangan sama wanita bukan mahram kan kadang-kadang kan orang kan PDKT kan. Kalau sama laki-laki biasa aja, kalau sama perempuan lebar kali bibirnya. Jadi kita senyumnya itu kepada sesama jenis ya kan, agar tidak menjadi fitnah. Senyum. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum. Jadi seakan-akan orang yang kita sambut itu merasa bahwa kita dihargai. Kita sangat diperhatikan. Disambut dengan senyum udah Ustadz ya. Disambut dengan senyum. Setelah itu disapa. Sapaan pertama kali yang harus kita lakukan adalah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah itu diajak dengan obrolan, baru di senyum, salam, sapa. Jadi 3S ini memang harus apa? Harus dilakukan, diterapkan. Dan itu yang mempraktekkan pertama kali adalah guru-gurunya terlebih dahulu. Iya. Sehingga murid itu menjadikan gurunya sebagai contoh. Ya akhirnya ilmu itu akan menurun kepada, apalagi kita tahu pepatah bahwa guru kencing apa? Kencing berdiri ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jadi itulah bagian daripada bagaimana kita melihat ada sebagian penghafal Al-Quran dan itu juga lumrah, itu bagian manusiawi ya. Kita nggak bisa juga mengatakan orang penghafal Al-Quran harus sempurna dari segala sisi ya kan. Yang namanya manusia juga kadang-kadang jatuh ke dalam kesalahan dan itu Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti berdosa, pasti bersalah, dan itu adalah sifat bawaannya anak Adam. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya. Yang paling utama adalah bagaimana mereka sadar dengan kesalahan dan dia memperbaiki diri.
Cara memperbaiki dirinya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sikapnya, yang lain-lainnya. Itu insyaallah. Semoga generasi kita mampu menerapkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita semua juga mudah-mudahan Iya. menerapkan. Amin ya Allah. Lalu